Kita lanjutkan. Adakah hadis syarat yang menetapkan satu sapi 7 orang? Ya, nih halaman 25. Naharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berkurban bersama Rasulullah amal Hudaybiyah pada tahun perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6. Bagaimana? Al-badanata an sab'atin, seekor onta 7 orang, wal baqarata an sab'atin, seekor lembu 7 orang. 7 lebih 7 tak boleh. Guru agama, ustazah dikutipnya di lokal. Anak-anak kumpul duit ya, 50.000, 20.000, 20.000, 30.000. Berkurban satu lokal, satu sapi 30 orang, tak bisa. Ini untuk mendidik anak-anak Pak Ustaz. Mendidik itu ada aturannya. Main sepak bola aja ada aturannya. Masuk ke gawang, gol. Tersenggol tangan, handball, outside. Ini dia mau buat aturan sendiri. Satu lokal, satu sapi. Mana bisa? Ini bukan masalah 7 orang muat satu di atas sapi. Kalau selokal tak muat, bukan naik sapi. Ini ceritanya adalah aturan yang sudah dibuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi korban itu, korban kambing satu untuk orang satu. Kalau sapi satu atau onta satu, itu boleh patungan orang 7. Kalau patungan itu masuk, karena apa? Misalnya satu sapi harganya 7 juta, kita 1 juta 1 juta, sah seperti itu. Jadi satu sapi hitungannya untuk 7 orang, sah yang demikian itu. Bukan satu kambing untuk patungan orang banyak, bukan. Tapi satu sapi untuk 7 orang boleh. Dan memang begitu, kalau sapi 7, sapi satu untuk 1 orang boleh. Anda ingin menyembelih kambing, sapi satu, ada sembelih sapi untuk diri Anda sah. Kemudian Anda ingin 7 orang sapi, memang anil baqarati Nabi pernah mengajarkan tentang al-badanah. Badanah itu ada satu onta. An sab'atin untuk 7 orang. Anil baqarati, dan satu sapi an sab'atin untuk 7 orang. Dalam hadis. Jadi badanah itu onta, badanah. Kemudian al-baqar adalah sapi. An-sab'atin untuk 7 orang, boleh seperti itu. Ya, yang patungan lebih dari 7 orang, supaya jadi korban, berikan kepada 7 orang. Umpamanya ada 20 orang. 20 orang yang patungan sapi. Sudah. Lalu mereka sepakat, sudah sapi ini untuk 7 orang. Untuk fulan, korban. Jadi yang lainnya itu telah memberikan haknya kepada 7 orang. Jadi akhirnya sapi ini milik 7 orang. Awalnya belinya 20 orang. Tapi kemudian dijadikan untuk 7 orang. Sudah, ini buat fulan, sudah antum korban. Maka jadi korban. Tapi kalau 20 orang tetap, enggak, anak. Ini korban, enggak. Anak juga mau korban. Ya sudah, tahun ini biar fulan. Enggak. Akhirnya tetap 20 orang. Maka itu sapi ya buat daging. Buat daging, potong. Antum mau sedekahkan silahkan. Mau sedekahkan dagingnya. Antum dapat bagian, umpamanya dapat 200 kilo. Dibagi 20 orang, tiap orang 10 kilo. Antum mau diapain? Antum mau makan silahkan. Mau jual boleh antum mau jual. Punya antum. Tapi kalau niatnya sodakoh, ya sudah antum sodakohkan. Ya, dari 10 kilo ini hak ana, sebagian mau ana sodakohkan, sebagian mau ana masak, gak apa-apa. Itu hak antum. Karena memang ada orang patungan sapi untuk daging, artinya dia ingin potong sapi lah. Silahkan seperti itu. Tapi kalau ingin dijadikan korban, boleh. Asalkan dengan catatan, diberikan kepada 7 orang. Umumnya, ulama hadis mengatakan ini khusus untuk Nabi SAW. Enggak umum buat kita gitu. Jadi kita tidak usah mengatakan 1 ekor kambing misalnya ini buat saya, keluarga saya dan seluruh umat Muhammad yang belum pernah menyembelih. Karena ini dilakukan oleh Nabi SAW karena memang beliau pemimpin umat ya. Tidak berlaku pada semua kita gitu. Bukan mencukupi, bahasanya
boleh, wa yajuzu, boleh berkurban atau udhiyah satu domba untuk satu orang dan keluarganya, atas nama dirinya dan keluarganya. Ini ikhtilaf. Yang pertama, kenapa menyatakan tidak cukup? Karena sapi saja Rasulullah melakukannya dengan para sahabat hanya untuk 7 orang. Unta juga untuk 7 orang. Di dalam riwayat yang lain unta untuk 10 orang. Boleh 7 hingga 10 orang. Di dalam riwayat yang lain unta itu boleh 7 hingga 10 orang. Karena pernah Rasulullah menyembelih juga untuk 10 orang pernah. Khusus unta yang gede. Tapi kalau sapi 7 orang. Ya unta bagusnya 7 orang begitu. Kalau 1 orang bagaimana? Oh boleh, enggak dilarang. 1 orang 100 unta, oh enggak apa-apa. Wasallam. Maka ini menjadi dalil bagi para ulama yang menyatakan boleh atas nama diri kita dan keluarga. Dikompromikan dalil-dalil ini banyak bukan 1-2 saja. Jalan tengahnya daripada kompromi berbagai hadis tersebut adalah menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, bahwa kalau ada yang melakukan seperti itu, fadilah kurbannya hanya untuk orang yang atas nama dia itu kurban dilakukan. Akan tetapi keluarganya hanya mendapatkan sunnah kifayah. Sehingga di dalam kitab Kifayatul Akhyar, kalau sekeluarga yang mampu kemudian tidak ada satupun yang berkurban, maka makruh. Makruh itu enggak dosa, cuma khilaful aula, meninggalkan keutamaan dan dianggap hal yang buruk, tidak bagus oleh agama. Tapi kalau ada salah satunya dari keluarga yang berkurban, maka yang 1 orang itu mendapatkan fadilah kurbannya, yang keluarga lainnya mendapatkan pahala sunnah kifayah, diantaranya mendapatkan pahala memberikan sodakoh daging kurban. Sekeluarga dapat. Sedangkan fadilah kurban apa? Fadilah kurban itu, hewan kurban ini akan menjadi kendaraan bagi orang yang di atas namakan kurban itu untuknya. Kemudian setiap bulu-bulu hewan kurban akan menjadi kafarah, akan menjadi penebus dosa. Setiap 1 helai maka 1 dosa rontok terus. Kemudian setiap tetes darahnya pun sama menjadi kafarah bagi orang yang melaksanakan kurban tersebut, ya. Maka ini tidak akan didapatkan oleh keluarga. Keluarga hanya mendapatkan pahala sunnah membagikan atau memberikan sedekah makanan berupa daging kurban. Tapi fadilah kurbannya, kurban ini nanti, hewan ini akan menjadi kendaraan di saat menyeberangi Shiratal Mustaqim hanya untuk orang yang di atas namakan kurban tersebut untuknya. Kafarah dari setiap bulu-bulunya pun, dari setiap tetes darah hanya untuk orang yang di atas namakan kurban tersebut. Tapi keluarga Badu, kurban seekor sekeluarga boleh apa enggak, tergantung ya kurbannya hewan apa dulu kan gitu. Kalau sapi ya belum tentu juga ya, kalau keluarga isinya 17 orang kan nggak bisa, karena sapi itu maksimal 7 orang kan gitu. Unta juga 7 orang. Jadi tema ini diangkat memang karena ada semacam apa? Ada semacam opini bahwa apa yang telah kita lakukan beberapa tahun belakangan, kalau 1 kambing itu cuma 1 orang, itu seakan-akan salah. Katanya 1 kambing itu buat sekeluarga gitu. Karena Nabi Muhammad dulu doha bikabsyaini amlahaini ma'ju'aini waqala, kemudian dia mengatakan ini untukku dan keluargaku. Lalu dipahami kemudian 1 ekor kambing buat keluarga gitu. Kan 2 ekor kambing tuh Nabi ya, 1 buat dia dan keluarga, 1 lagi buat dia dan umatnya. Keluarga Nabi itu kan ada berapa tuh? Banyak. Bininya Nabi ada 11 gitu. Anak 7 kan gitu. Sama Nabi Muhammad jadi 20 ya. Cucu
Itu berarti satu kambing buat berapa keturunan kan gitu. Sedangkan Nabi Muhammad membatasi ketika haji wada, Nabi Muhammad membatasi unta dan sapi itu ketika orang mau nahar mau bayar dam buat haji tamattu kan dibatasi satu sapi untuk 7 orang, satu unta 7 orang. Bagaimana mungkin kemudian satu sapi yang segede gitu cuman 7 orang? Itu kambing yang kecil-kecil itu biar buat rame-rame. Apalagi buat Nabi dan umatnya. Umatnya Nabi dulu yang Nabi Muhammad hidup tuh berapa ribu orang gitu. Lahir lagi berapa sekarang nih kan? Sampai sekarang. Berapa nih muslim? Ada 8 gimana? Banyak. Belum ntar yang hidup lagi depan lagi kan begitu. Jadi maka itu kemudian dipahami oleh madhab Asy-Syafi'i khususnya dan juga madhab yang lain. Ini namanya bukan satu kambing buat serame-rame keluarga. Ini yang disebut oleh dalam mazhab Syafi'i dengan istilah sunnah kifayah gitu. Jadi satu ekor kambing itu mengcover kesunahan satu keluarga. Karena ada hadis Nabi Muhammad yang mengatakan ala kulli ahli baitin udhiyah, kan begitu. Untuk setiap satu rumah itu hendaknya ada satu ekor yang disembelih sebagai kurban. Ini kemudian ditarik penjelasannya. Oh, berarti Nabi Muhammad dulu yang 2 ekor tuh maksudnya mengcover kesunahan satu keluarga. Sebutnya ya sunnah kifayah sebagaimana ada fardu kifayah. Kan begini nih. Kan jadi memahaminya sama sebagaimana fardu kifayah. Contoh fardu kifayah itu kan ngurusin jenazah, sholat jenazah. Ini satu kampung nih ada 100 orang lah misalnya. 100 orang meninggal satu, sisa 99. 99 orang ini pasti berdosa kalau nggak ada yang nyolatin jenazah kan gitu. Mereka wajib sholat karena sholat jenazah hukumnya wajib, tapi wajibnya wajib kifai, fardu kifayah. Dari 99 orang ini keluar tuh 1, 2, 3 sampai 10 orang. 10 orang sholat jenazah, maka 89 dapat dosa apa enggak? Enggak, sudah terbebas dari dosa. Tapi dapat gak pahala sholat jenazah? Enggak, yang dapat pahala sholat jenazah tuh ini yang sholat 10. Nah sunnah kifayah juga sama. Ini satu keluarga mampu semua nih. Bapaknya juragan kontrakan, emaknya usaha terpal kondangan tenda hajatan kan gitu. Anaknya yang satu ini dia Catering. bukan jagain parkir Indomaret. Ini dia 5 orang sekeluarga ini mampu semua. Ini kan karena jadi kagak enak. Karena mampu semua, maka ada beban kesunahan kurban bagi mereka. Okay. Tapi karena ini karena mereka tinggal dalam satu rumah, satu kambing yang keluar dari rumah ini itu sudah mengcover kesunahan itu, ini namanya sunnah kifayah. Itu yang dimaksud oleh mazhab Syafi'i, ini sunnah kifayah. Satu orang aja dari rumah ini kurban 1 ekor kambing, maka itu hukumnya sudah mengcover kesunahan satu keluarga. Jadi yang 4 orang itu yang mampu tapi nggak kurban, mestinya dapat kemakruhan nih. Tapi karena sudah 1 orang kurban dari rumah tersebut, kemakruhan ini terbebaskan, begitu. Ada ulama lain mengatakan 1 ekor kambing itu pahala kurbannya itu untuk pekurban dan juga bisa untuk satu keluarga. Tapi kan nggak bisa begitu juga, begitu. Artinya begini, kalau ada misalnya kita nih anak nih misalnya, kita punya mak bapak kita kurban, bapak kita lah yang kurban. Apa kita nih anak-anaknya bisa boleh bangga? Gue mah tiap tahun korban loh gitu. Emang lo korban? Iya. Kapan? Ya tiap tahun gue tiap bulan aja gue kurban. Yang kurban siapa? Bapak gue gitu. Bisa gak kalau saya bilang saya tuh kurban tiap tahun ya padahal yang kurban bapak saya? Gak bisa. Yang kurban tuh bapak saya. Ya saya karena anaknya tinggal satu rumah dapat kesunahan itu. Itu yang disebut dengan istilah jaza. Dapat pahalanya tapi dia tidak ijza. Ijza itu penunaian ibadah. Lebih gampangnya gini, kan Nabi Muhammad bilang orang baca kulhu 1 kali itu sama seperti baca sepertiga Al-Quran. Jadi baca kulhu 3 kali sudah hatam Al-Quran. Sama gak dia sama orang yang hatamin Quran benar sama orang yang cuma baca kulhu 3 kali? Enggak sama. Nah itu namanya jaza. Yang baca kulhu 3 kali jazanya jaza hatam Al-Quran, tapi dia nggak ijza itu.
karena dia nggak ijza, dia nggak bisa bikin status alhamdulillah hari ini udah hatam 15 kali. Nggak boleh gitu. Membaca kulhu doang dibilang hatam. Tapi jazanya, pahalanya dapat tuh dia insya Allah. Karena Nabi Muhammad yang bilang begitu. Tapi dikatakan ijza, kemudian dia berbangga bahwa dia ini udah kurban, ya enggak lah. Itu kambing atas nama siapa tuh? Begitu. Maka ntar kalau kurban kambing, sebutin nama aja, nggak usah nama ini buat keluarga bapaknya. Keluarga siapa nih? Keluarga bapak yang mana yang kurban? Jadi emang kambing tuh kudu punya nama. Jadi itu yang dibahas, itu yang kemudian. Nah dulu kan juga ada tokoh yang bilang begitu kan, yang bilang kalau satu kambing buat rame-rame bisa. Kan diomelin akhirnya, diomelin kan. Orang kita belajar dari dulu pakai kitab-kitab ulama, emang satu kambing buat satu orang nama, ini buat berame-rame. Akhirnya satu kelas pada kurban satu kambing, satu kelas itu isi 50 orang. Iuran patungan. itu maksudnya sunnah. Jadi bisa sebagai bentuk sunnah kifayahnya. Tapi kalau dia sebagai kepala keluarga atau orang sendiri, itu namanya sunnah ain, dia terbebani sendiri gitu. Allah di atas aras memanggil seluruh malaikat, wahai malaikatku, kau lihatlah ini hambaku Ibrahim alaihissalam, begitu cintanya kepada Allah, begitu cintanya kepada Tuhannya, dia ikhlaskan, dia potong anaknya sebagai rasa ketaatannya kepada aku. Kau lihat ini Ibrahim. Dulu kalian mengkhawatirkan ketika Adam saya ciptakan menjadi pemimpin, kalian semua demo khawatir anti Adam, manusia merusak dunia. Ini sekarang kau lihat ini hebatnya ini manusia. Lalu dia gerek lagi itu mendengar ini bahwa malaikat dipanggil semua. Lihat kau itu kata Allah, lihat itu manusia. Mendengar ini, lalu malaikat mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jibril mendengar ini, Ibrahim alaihissalam melanjutkannya dan menjawabnya, La ilaha illallah huwallahu akbar. Mendengar ini, Ismail alaihissalam menjawab dan melanjutkannya dengan kalimat Allahu akbar walillahil ham. Itulah kalimat takbiran kalau kita lebaran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah huwallahu akbar, Allahu akbar walillahi. Maka Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, kau ambil itu kibas yang ada di surga, yang pernah dipersembahkan anaknya Adam ketika menikah. Ambil itu kibas, bawa ke dunia, gantikan lehernya Ismail. Kemudian yang dipotong oleh Ibrahim alaihissalam adalah kibas atau domba atau kambing kita. Padahal Imam Muslim meriwayatkan, Sayyidina Jabir bin Abdullah berkata, kunna nanhar, yani naharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah, kami menyembelih korban pada am Hudaybiyah, kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah, berarti ada pada zaman Nabi. Diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim rahimahullah taala, al-badanata an sab'atin wal baqrata an sab'atin. Onta satu untuk 7 orang, sapi satu untuk 7 orang. Berarti sapi untuk 7 orang, dikatakan enggak, satu. Enggak ada satu sampai seolah-olah menyalahkan ulama-ulama. Seperti ittifaq, sepakati para ulama, kambing satu untuk 1 orang. Sapi satu adalah untuk 7 orang. Ini sudah disepakati para ulama dan ada hukum itu. Akan tapi dikatakan oleh orang tersebut, kami menjelaskan begini Pak, karena jadi fitnah di masyarakat. Sebab bahasanya pun mulainya dengan kalimat orang Indonesia itu Islamnya Islam keturunan, sehingga tidak mengerti seolah-olah orang salah semuanya. Sudah begitu selalu mengulang-ulang wajibnya satu, bukan wajib, sunnah. Di situ